Lalu satunya lagi apa? April. Berarti apa ya? Sebelum memulai pelajaran, cek dulu perhatiannya. Atribut yang kalian pakai udah lengkap belum? Topi, dasi, kaos kaki, oke, lengkap semua. Kita udah siap aja ya. Dulu, itu lagu Halo Bandung. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita yang sudah tertanam pada diri kita. Mulai ya. Sebentar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta, yang pertama, agar peserta didik mampu menentukan penyebab penyakit pada saluran pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa beberapa peserta didik mampu menganalisis cara pencegahan penyakit saluran pernapasan. Yang ketiga, setelah kalian berdiskusi, nanti ada sesi diskusi ya, kalian mampu mengklasifikasikan informasi yang didapat. Yang keempat, dari teks yang kalian baca, kalian bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran yang terakhir itu adalah kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan bersama kelompok. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memutarkan sebuah video. Tolong disimak benar-benar ya. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mangkat karena pilek? Oh, Ibu stop dulu. Di awal video disebutkan bagaimana kalau kita menghirup asap atau polusi udara yang biasa ada di jalan-jalan. Apa yang kalian rasakan? Apa? Napas terasa sesak, ya kan? Lalu ada lagi jenis penyakit yang biasa menyerang saluran pernapasan. Kalian tahu apa? Flu, ya, atau batuk, biasa juga kan? Ada yang pernah mengalaminya? Ada. Yang paling pasti sering biasa diizinkan. Bu, kita izin bu, sakit lagi pilek, biasa gitu kan? Atau kalau udah agak enakan kalian masuk, tapi hidungnya masih tetap berair. Kita lanjutkan
Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Kalau penyakit pernapasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kakak ibuku dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernapas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau pernapasan hewan, gimana Pipong? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Oke, itu adalah video tentang penyakit yang ada pada organ pernapasan kita. Dari video yang kita tonton, apa yang bisa kalian simpulkan? Kalian bisa? Apa? Jenis penyakit pernapasan yang biasa kita alami itu apa? Flu, lalu batuk, lalu ya, yang paling sering kita alami itu adalah flu dan batuk. Lalu ada beberapa orang yang biasa mengalami TBC, bronkitis, lalu apalagi yang sedang booming sekarang ini adalah ya, COVID-19. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Dari video tadi kan sudah dijelaskan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, menjauhi asap rokok. Betul sekali, Novelino. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya apa? Sayuran, buah, dan susu. Oke, berarti kalian paham semua ya dari hasil video yang kita tonton. Jadi sekarang akan Ibu tampilkan lagi materi yang akan kita bahas. Tolong kalian simak.
sedemikian rupa, maka akan terjadi gejala berat. Gejala beratnya apa? Yang pertama, batuk yang hebat, lalu sesak napas yang berat, makan tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan dari sekitar mulut, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Bagaimana cara menanganinya? Kalau itu, siapa namanya? Tadi lupa pula itu namanya. Siapa namanya? Acio, gimana kamu kalau tiba-tiba terserang asma? Gimana cara menanganinya? Nah, bisa juga dengan beristirahat. Biasanya penyakit asma atau penderita asma ringan itu tidak boleh kelelahan. Jadi dia tidak boleh terlalu capek, kebanyakan main, kebanyakan lari-lari, maka asmanya akan kambuh. Bisa juga dengan penanganan pertamanya itu dengan obat inhaler. Obat inhaler itu yang dimana? Bagaimana? Itu obat inhaler adalah obat hirup. Obat hirup, kalau kalian biasa lihat fix yang bulat seperti ini, ada kan? Nah, itu bisa juga digunakan untuk penanganan awal pada serangan asma yang terdahulu. Kalau masih kurang paham, tolong ditanyakan biar dijelaskan kembali. Paham semua? Ya seharusnya memang paham karena kita sudah ada contoh temannya yang pernah mengalami, ya. Berikutnya, ini kok ada wacana lidah mertua? Lah ya, ini adalah wacana tambahan. Jadi lidah mertua, pohon lidah mertua seperti yang ada di depan kelas kita. Nah, tahu kan? Yang biasa disuruh siram itu. Nah, lidah mertua itu bisa menyerap racun-racun yang ada di udara sekitarnya. Selain lidah mertua, ada lagi pohon yang lainnya. Hanya saja di sini dijelaskan lidah mertua saja dan ada di depan kelas kita. Jadi lidah mertua ini bisa menyerap racun seperti karbon monoksida yang terkandung di dalam asap rokok ataupun asap-asap kendaraan. Asap-asap kendaraan itu bisa mengandung apa tadi? Ini karbon monoksida. Nah, oke, selanjutnya itu adalah yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materinya adalah
suatu masalah. Nah, ibu contohkan kalimatnya tadi ya, seperti ini kalimatnya. Bagaimana infobus tadi bisa terjatuh? Nah, berarti kan jawabannya bisa kalian jelaskan kan? Bisa kan? Itu karena si Ajat lari bu. Nah, seperti itu. Contohnya kalimat badai mah. Jelas semua? Jelas. Oke, paham ya? Kalau kurang jelas tolong ditanyakan lagi. Kita ke wacana berikutnya. Wacana berikutnya adalah jenis-jenis penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama itu adalah flu atau influenza. Flu ini disebabkan oleh virus. Makanya dia bisa menular. Menular melalui apa? Melalui udara. Makanya disarankan jika kalian batuk atau bersin, harap mulutnya ditutup menggunakan tangan. Jika ada tisu, menggunakan tisu. Setelah itu tangannya dicuci menggunakan sabun atau tisunya dibuang ke tempat sampah. Seharusnya seperti itu. Yang kedua itu asma. Asma seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu adalah jenis gangguan pernapasan khususnya pada paru-paru yang disebabkan oleh alergi. Alergi bisa oleh alergi, bisa karena bulu atau perubahan cuaca. Biasanya asma ini yang sering terjadi adalah pada saat cuaca yang sangat dingin sekali. Kalau cuaca sangat dingin sekali, itu biasa asma yang itu bisa kambuh. Penyakit berikutnya itu adalah ya emfisema. Emfisema adalah penyakit pembengkakan paru-paru. Apalagi? Karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang tandanya itu adalah sesak napas terus-menerus yang hebat. Seperti ciri-ciri asma yang sudah berat. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru penyebab paling besarnya adalah karena asap rokok. Jadi perokok itu ada dua, perokok aktif dan perokok tidak aktif. Perokok aktif itu yang bagaimana? Perokok aktif itu adalah orang yang merokok. Sedangkan yang tidak aktif itu adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Nah, jadi penyebab kanker paru-paru itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru yang dapat disebabkan oleh sejumlah karsinogen dari lingkungan, terutama asap rokok. Walaupun kalian tidak merokok atau orang tua kalian tidak merokok, sebisa mungkin menghindari asap rokok. Lalu yang nomor 5 jenis penyakitnya itu adalah tuberkulosis atau TBC. TBC ini menular juga, tapi penyebabnya bukan virus. Penyebabnya adalah bakteri. Seseorang yang sudah terkena sakit TBC harus mengkonsumsi obat selama 3 bulan tanpa boleh terputus. Jadi misalnya ini si pasien TBC tadi kan udah disarankan nih agar berobat ke puskesmas atau ke dokter, dikasih obat selama 3 bulan. Hari ketiga dia tidak minum obat, tapi dia harus mengulang lagi hitungannya di hari pertama. Nah, biasanya jika sudah sembuh dengan rutin makan obat, penyakit tersebut akan hilang. Ya. Cara penularannya bagaimana? Nah, penularannya karena dia disebabkan oleh bakteri, biasanya yang mengalami sakit TBC itu patut tidak boleh sembarangan karena dia akan cepat sekali menularkan kepada orang lain. Lalu tempat makan atau minumnya juga harus dipisah, tetapi tidak mengisolasi dirinya
Siapa yang tidak tahu dengan COVID-19? 2 tahun terakhir ini dunia digemparkan dengan penyakit baru pada saluran pernapasan, yaitu COVID-19. COVID-19 itu disebabkan oleh virus. Apa nama virusnya? Nama virusnya? Siapa Fatihah? Nama virusnya? Oke, Fatihah. Jadi COVID-19 itu disebabkan oleh virus corona. Bagaimana cara pencegahannya agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari COVID-19 ini tadi, terhindar dari virusnya? Yang pertama, menggunakan masker. Pencegahannya tadi lakukan di lapangan, kan? Menggunakan masker. Lalu mencuci tangan dengan sabun. Lalu jaga jarak. Lalu apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Lalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Minum vitamin dan rajin berolahraga. Alhamdulillahnya pada tahun ini COVID-19 sudah sangat menurun. Makanya kita bisa, kalian bisa bersekolah tanpa ada sesi-sesi lagi, kan? Kalau tahun sebelumnya seperti kalian kelas 3 dan kelas 4, kalian ada sesi. Tujuannya apa? Untuk menghindari keramaian. Dan tadi salah satu cara untuk menghindari terkena corona adalah menghindari keramaian, seperti yang kalian lakukan kemarin, menghindari pergi ke tempat yang ramai seperti mall, seperti taman bermain, kemudian ke pasar, ya betul. Lalu kalau di sekolah itu dilakukanlah sesi. Jadi hari Senin itu siswa yang namanya
Ini tak berapa.